العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian terhadap risalah berkaitan dengan bahasan al-udru bil jahl yang diambil dari pendapat dan pandangan Imam Ahli Sunnah di masa ini, yaitu Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan juga disertai pula pemaparan dari Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Dalam bahasan yang terakhir kita telah membahas berkaitan dengan rincian terhadap permasalahan al-udru bil jahli, dan juga dibahas tentang hukum pemberian dispensasi udzur bil jahl dalam permasalahan akidah secara umum, dalam permasalahan akidah dan permasalahan at-tauhid. Sekarang kita beranjak ke dalam permasalahan tafsili yang terperinci, yaitu kepada sebuah kasus secara spesifik. Hukmul udri bil jahli fi man yastaghitsu bil amwat. Hukum al-udzur bil jahl, pemberian dispensasi atas kejahilan dan ketidaktahuan bagi orang-orang yang beristighatsah kepada mayit-mayit, orang-orang yang berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, bertawassul kepada orang-orang yang sudah mati. Bagaimana hukum mereka? Pertanyaan diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Laqad ajabta ya samahata syaikhi ala ahadil as'ilatil matruhah. Sungguh engkau telah menjawab, wahai Syekh yang mulia, terhadap salah satu dari pertanyaan yang dipaparkan min ahadis sa'ilina fima yata'allaqu bil 'udri bil jahl, dari salah seorang penanya dalam bahasan berkaitan dengan udzur bil jahl. Mata yu'dzaru wa mata la yu'dzaru, kapan diberi udzur dan kapan tidak diberi udzur. Wa dzakarta bi anna al-amra fihi tafsilun, dan engkau telah menyebutkan bahwasanya perkara permasalahan ini padanya terdapat perincian. Wa mimma dzakarta, dan di antara yang engkau sebutkan wahai Syekh, bi annahu la yu'dzaru ahadun bil jahli fi umuril aqidah, yaitu tidak diberi udzur seorang pun atas kejahilannya, atas ketidaktahuannya dalam perkara-perkara akidah. Dan rincian dalam bahasan ini telah berlalu di pertemuan sebelumnya. Aqulu, maka saya katakan, penanya mengatakan, ya samahata Syekh, wahai Syekh yang mulia, idza mata rajulun wa huwa la yastaghitsu bil amwat wa la yaf'alu mithla hadhihi al-umur al-manhiy anha. Apabila di sana ada kasus, ditanyakan kepada Syekh, apabila ada seseorang mati dalam keadaan dia tidak beristighatsah kepada mayit-mayit, kepada orang-orang yang sudah mati, dan dia tidak melakukan semisal perkara-perkara tersebut yang dilarang darinya, yaitu dibangun di atas pengetahuan sang penanya sesuai dengan apa yang tampak bagi penanya tersebut. Dia menanyakan sebuah kasus ya berdasarkan apa yang dia pandang dan dia lihat. Dia lihat dari zahir sosok laki-laki yang ditanyakan tersebut, tindakan beristighatsah kepada mayit-mayit, tindakan mengagungkan dan memuja, mengagungkan kuburan-kuburan ini bukan menjadi kebiasaan dia, bukan menjadi amalan rutinitas dia. Maknanya dia terlihat secara kebanyakan keadaannya itu berada di atas keistiqomahan dan secara keumuman bagaimana kaum muslimin itu beragama. Makanya dikatakan di sini, dalam keadaan dia tidak beristighatsah kepada mayit-mayit, tidak pula melakukan perkara-perkara yang semisal itu yang terlarang darinya. Illa, kecuali hanya saja dalam suatu kasus pernah didapati, illa annahu fa'ala dzalika marratan wahidah. Hanya saja dia pernah melakukan yang demikian sekali. Dan ini fima a'lam, sebatas apa yang diketahui oleh penanya, karena hukum berkaitan dengan apa yang tampak, yang zahir. Apa yang tidak tampak ya kita tidak tahu. Fima a'lam haitsu istaghatha bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratihi li masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi orang tersebut beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengunjungi masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana keadaan orang ini tadi yang beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali seumur hidupnya itu? Wa huwa la ya'lamu anna dzalika haramun wa syirkun. Dalam keadaan dia tidak mengetahui kalau tindakan itu ternyata haram dan syirik. Berarti adamul ilm. Tidak ada ilmu padanya, jahil. Thumma hajja ba'da dzalik.
kemudian dia haji setelah itu, duna an yunabbihahu ahadun ala dzalik. Garis bawahi. Dia berhaji tanpa ada seorang pun yang mentanbih, memberikan peringatan kepada dirinya atas tindakan yang pernah dia lakukan itu, beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada yang pernah mendakwahkan kepadanya. Tidak ada, kalau dalam istilah kekinian orang-orang tersebut, belum ada yang menegakkan hujjah kepada dirinya. Nggak ada yang ngasih tahu kalau itu ternyata salah. Nah, ini kalau kita menggunakan istilah mereka. Wa ila hujjah telah tegak pada asalnya. Nah, dikatakan di sini keadaannya dia nggak tahu. Yang kedua, duna an yunabbihahu ahadun ala dzalik. Tidak ada seorang pun yang memperingatkan dia atas yang demikian. Yang ketiga, wa duna an ya'rifal hukma fima adzunnu. Dan tanpa dia mengetahui hukumnya, sebatas apa yang aku kira, sebatas apa yang aku sangka. Karena dia menilai hanya sebatas zahirnya. Hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan dia, keadaannya seperti itu. Wa kana hadzal rajulu yusalli wa yastaghfirullah. Lihat bagaimana keadaan orang ini, yaitu berada di keadaan istiqamah di atas zahirnya, istiqamah di atas amalan-amalan zahir yang wajib yang diamalkan oleh keumuman kaum muslimin. Yusalli, dia salat dan dia beristighfar kepada Allah. Lakinnahu la ya'rifu anna tilkal marrah allati fa'alaha haram. Hanya saja dia tidak mengetahui bahwasanya waktu itu, di keadaan itu, ketika itu yang dia lakukan itu haram. Ya, karena ketidaktahuan dia atas perbuatannya dia kalau itu adalah haram, maka lazimnya dia mati dalam keadaan belum bertaubat dan beristighfar dari perbuatan haram tersebut yang spesifik itu, yaitu beristighfar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak sadari kalau itu adalah suatu kesyirikan dan keharaman. Fa ya tara hal man fa'ala dzalik walau marratan wahidatan wa idza mata wa huwa yajhalu dzalik hal yu'tabaru musyrika. Duhai wahai Syekh, apakah engkau memandang, bagaimana pandangan engkau terhadap orang yang melakukan demikian itu meskipun sekali saja? Apabila dia mati dalam keadaan dia bodoh, dia jahil, dia tidak tahu atas yang demikian, apakah dia teranggap musyrik? Narju at-tawjiha wa at-tawdiha jazakumullahu khairah. Jelas pertanyaannya? Lihat bagaimana detailnya pertanyaannya dan kondisi serta keadaan pelaku kesyirikan tersebut. Al-jawab, Syekh menjawab, in kana man dzakartahu taba ila Allah ba'da al-marrah allati dzakarta. Apabila orang yang engkau sebutkan tersebut taba, telah bertaubat dari dosa yang spesifik itu yang dia lakukan, yaitu beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa raja'a ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan dia taubat rujuk kepada Allah, dia sadari itu kesyirikan, wastaghfara min dzalika, dan dia beristighfar, min dzalika, dzalika isim isyarah ya'ud ilal musyar, kepada sesuatu yang diisyaratkan ma'ruf, yaitu amalan tersebut. Dari sisi dia taubat di atas ilmu, otomatis dia yakini bahwasanya apa yang telah dia lakukan dahulu itu batil, kemudian dia menyesalinya. Naam, dia mengakui bahwasanya itu adalah kesyirikan. Naam, wastaghfara min dzalika zala hukmu dzalik, maka hilang hukum yang demikian. Hukumnya apa? Asyirik. Karena dia sudah taubat. Wa tsabata islamuhu, dan tetap keislamannya secara yakin. Berdasarkan apa? Tetapnya keislaman dirinya secara yakin. Berdasarkan apa? Ajibu. Berdasarkan apa? Berdasarkan taubatnya dan amalan zahirnya. Kenapa? Karena hakikat apa yang ada di dalam hatinya berupa keimanan tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijamah. Nah, kita bermuamalah antara kita satu dengan yang lainnya itu sebatas zahir, anta mu'min, anta muslim, ada hasab ma zahar. Adapun hakikat hati kan enggak tahu kita. Na'am wal iyadu billah, na'udzubillahi minan nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari kemunafikan. Berarti Allah ukur menghukumi keislaman seseorang dan keimanan seseorang tidak bisa kecuali hasab ma zahar, apa yang tampak. Na'am wa sabata islamuhu, ketika Islamnya telah tetap berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang tampak, yang zahir. Khalas, tidak bisa diganggu-gugat. Dia melakukan amalan-amalan ahlul Islam, menegakkan rukun-rukunnya. Na'am, dia taubat dari kesyirikan, dia laksanakan salat dan amalan-amalan yang lain, beristighfar. Sabata islamuhu bil yaqin, telah tetap keislamannya berdasarkan sesuatu yang yakin, dan yakin itu dibangun di atas ma zahar, di atas apa yang tampak, karena kita tidak bisa menjama apa yang ada di dalam hati.
Sabata islamu bil yakin, tidak bisa dikeluarkan dari keislaman kecuali dengan sesuatu yang yakin juga. Apa itu? Apa? Tidak bisa dikeluarkan dari Islam kecuali dengan sesuatu yang yakin juga. Apa? Hah? Kesyirikan, yaitu apa? Sesuatu yang tampak berupa kesyirikan. Bikhilafil murji'ah yang mengatakan keyakinan itu ya apa yang ada di dalam hatinya. Mereka menarik permasalahan kepada pembatasan kekufuran hanya pada i'tiqad. Nanti akan kita bahas kontradiksinya mereka. Amma in kana istamarra 'ala al-'aqidati allati hiya al-istighatsatu bighairillah. Adapun apabila orang tersebut berkesinambungan di atas akidah yang mana dia beristighatsah kepada selain Allah, keyakinan bahwasanya beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sudah wafat itu boleh, meskipun dia tidak amalkan setelah itu. Karena apa? Karena tekstual pertanyaannya disebutkan bahwa dia melakukan hanya sekali, sebatas apa yang diketahui oleh penanyanya. Walam yatub ilallahi min dzalika, dan dia belum bertaubat kepada Allah dari yang demikian itu, dosa yang telah dia lakukan waktu itu. Apa katanya Syekh? Fa innahu yabqa ala syirkih, maka sesungguhnya dia tetap berada di atas kesyirikannya. Kenapa? Kok bisa? Li'annahu qad asyrak, karena dia telah melakukan kesyirikan fil marratil ula, di keadaan yang pertama itu. Dan siapa yang telah melakukan kesyirikan berarti dia telah abtala islamahu, dia gugurkan Islamnya. Untuk masuk kepada Islam lagi itu ada syurut-syurutnya. Nah, maka dia butuh untuk merealisasikan syarat-syarat untuk masuk Islam. Naam, dan itu tidak terrealisasikan. Kenapa? Kenapa tidak terrealisasikan? Karena tidak terpenuhi syaratnya, yaitu atau rukunnya, yaitu penafian terhadap kesyirikan. Kan dia belum bertobat ini. Berarti dia tidak tahu bahwa amalan yang pernah dia lakukan adalah kesyirikan. Berarti dia belum menafikan kesyirikan. Fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah. Naam, ini konsekuensi syahadat. Syahadat tidak bisa tegak kecuali dengan menegakkan rukun nafi. Maka dikatakan oleh Syekh, fa innahu yabqa ala syirkihi walau shalla wa shoma. Walau shalla wa shoma. Dia tetap berada dalam kesyirikannya meskipun dia salat dan meskipun dia puasa. Loh, bukankah di dalam salat ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dalam tasyahud? Bukankah itu memasukkan dia kembali ke dalam Islam? Ajibu. Usul kaidah ini. Kenapa? Karena kalimat syahadat la ilaha illallah bukan sekedar di lisan, dia harus didasari oleh i'tiqad, termasuk syarat la ilaha illallah al-ilmu bima'naha bimuqtadaha, tahu dia konsekuensi. Nah, makanya Allah katakan fa'lam, ilmui dulu, cari tahu dulu, pelajari dulu, annahu la ilaha illallah, bahwa saya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, makanya dikatakan walau shalla wa shoma, karena dia tidak menafikan kesyirikan, dan juga karena dia tidak mengetahui hakikat la ilaha illallah. Karena syarat, bukan sekedar diucapkan saja. Hatta yatuba ilallahi mimma huwa fihi minasyirki. Dia tetap dalam kesyirikannya. Naam, sampai dia bertaubat kepada Allah dari apa yang telah dia lakukan berupa kesyirikan. Yaitu bertaubat dari kesyirikan yang spesifik tadi, beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha law anna insanan yasubbullaha wa rasulahu wal iyadu billah. Begitu pula kalau ada orang mencela Allah dan Rasulnya, au yasubbu dinallahi, au yastahzi'u bidinillah, au dia cela Allah, dia cela agama Allah, syariat Allah, beristihza dengan agama Allah, au bil jannati au bin nar, atau beristihza dengan jannah, dengan an-nar. Naam, fi annahu la yanfa'uhu kaunuhu yusalli wa yasum. Yang demikian itu tidak bermanfaat amalan-amalannya dia, naam, walau shalla wa shoma, naam, kaunuhu yusalli wa yasum, dia salat, dia puasa, enggak bermanfaat. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, idza wujida naqidu min nawaqidil Islam, apabila didapati satu saja pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, batalatil a'malu, batal amalannya, hatta yatuba ilallahi min dzalik, sampai seseorang bertaubat kepada Allah dari yang demikian.
hadhil qa'idatu. Garis bawahi. Ini kaidah asasiyah yang sangat mendasar sekali. Wa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Apabila kesyirikan masuk ke dalam ibadah, rusak ibadah itu sebagaimana hadath kalau masuk kepada taharah. Syekh juga mengatakan wa'lam anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Ketahuilah bahwa kesyirikan apabila mencampuri ibadah dia merusaknya, menggugurkan amalan seluruhnya dan menjadikan pelakunya itu kekal di neraka kalau dia tidak bertaubat dari kesyirikannya sampai dia meninggal. Ini kaidah yang jelas dipahami, dipelajari dari tingkat dasar. Tapi kenapa banyak yang gagal paham? Qala ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu melakukan kesyirikan, niscaya akan tergugurkanlah dari mereka makanu ma mausulah termasuk alfat umum. Niscaya akan tergugurkan segala apa yang dahulu mereka lakukan. Luluh lantak. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik. Khitabnya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh benar-benar telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang sebelum engkau. Siapa? Siapa? Al-anbiya war rusul. Lihat bagaimana seandainya nabi, para rasul, para nabi melakukan kesyirikan, ketetapan Allah tetap la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat kesyirikan, niscaya akan gugur seluruh amalanmu. Amaluka mufrad mudhaf tufidul umum. Mufrad mudhaf berfaedah umum, ay segala amalanmu akan tergugurkan. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar engkau akan menjadi orang yang merugi. Balillaha fa'bud, bahkan hanya kepada Allah sajalah engkau beribadah. Taqdimu ma haqquhu ta'khir, dikedepankan ma'mulnya daripada amilnya, berfaedah ikhtisas dan hasr. Balillaha fa'bud, bahkan hanya kepada Allah saja ibadahilah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Naam, termasuk realisasi syukur adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam matat fil jahiliyah. Kemudian dibahas oleh Syekh. Dahulu ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam era al-jahiliyah. Dalam masa al-jahiliyah. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inqata'at ar-risalah, terputus risalah kenabian. Naam, tidak diutus pula seorang nabi pun kepada mereka. Berapa puluh ribu tahun itu dari sejak masanya Nabi Ibrahim, karena syariat mereka di atas syariat Nabi Ibrahim, kemudian diturunkan kepada Nabi Ismail. Sejak Nabi Ismail sampai datangnya Nabi Muhammad SAW ini fatrah tawilah jiddan. Naam. Jika antara Nabi Isa alaihi salatu wasallam dengan Rasulullah Muhammad SAW yang jedanya berapa tahun? Jedanya 600 tahun. Antara Musa dan Isa alaihi salatu wasallam jedanya sekitar 1500 tahun saja dikatakan fatala alaihimul amadu, berlalu masa yang panjang pada mereka. Naam, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, maka jadilah hati-hati mereka keras. Naam, wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jika masa jeda yang pendek itu saja naam terjadi degradasi, kemerosotan yang akut terhadap syariat yang sebelumnya, bagaimana dengan masa yang sangat panjang dari Nabi Ismail naam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka jedanya sangat-sangat panjang. Karena kenabian setelah itu kan ada pada Bani Israel, pada anak cucu Ya'qub. Naam, Bani Israel, Bani Ya'qub alaihi salatu wasallam. Tapi bersama dengan itu Allah tegaskan di dalam surat As-Saba, naam, di ayat yang ke-44, Allah katakan wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan tidaklah kami mendatangkan kepada mereka orang-orang Arab, bangsa Arab itu, satu kitab pun untuk mereka pelajari. Tidak pula kami mengutus kepada mereka sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemberi peringatan pun. Tapi bersamaan dengan itu qamat alaihimul hujjah, tegak hujjah pada mereka. Naam. Ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan di masa jahiliyah.
tidak ada rasul, tidak diturunkan padanya kitab. Wasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yastaghfira laha falam yu'dzan lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk beristighfar untuk ibunya, itu tidak diizinkan. Wa hiya matat fil jahiliyah, dalam keadaan beliau meninggal di era al-jahiliyah. Maksudnya apa? Lah terus bagaimana? Naam, orang yang menisbatkan kepada Islam terjatuh dalam kesyirikan di era telah sempurnanya syariat, telah diturunkannya nabi, telah ditutupnya syariat, disempurnakannya agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah ditutup kerisalahan, ditutup kenubuahan. Naam. Wa qala inna abi wa abaka finnar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang bapaknya, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Liman sa'alahu an abihi. Beliau menjawab yang demikian terhadap seseorang yang bertanya tentang status bapaknya, nasibnya bagaimana. Wa abuhu mata fil jahiliyah, dalam keadaan bapaknya itu meninggal di masa al-jahiliyah. Apa sih maksudnya dari ini semua? Katanya Syekh, al-maqsudu anna alladhi mata 'ala syirki la yustaghfaru lahu. Maksudnya itu, siapa saja yang mati di atas kesyirikan, maka dia tidak dimintakan ampun. Ini hukum di dunia. Kalau ternyata belum tegak hujah memang, naam, hukumnya apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum ukhrawi. Tapi karena ada nas secara ta'yin spesifik bahwa mereka ahlun nar, ya sudah dihukumi sebagai ahlun nar. Maknanya apa? Mereka bukan ahlul fatrah lagi. Naam. Wala yud'a lahu wala yutasaddaqu anhu. Tidak pula dia didoakan kebaikan untuknya, didoakan rahmat, didoakan maghfirah. Termasuk dari istilah yang salah. Naam. Istilahnya orang awam menyebut orang yang meninggal secara umum almarhum, yang dirahmati. Orang kafir pun mengatakan yang meninggal dikatakan almarhum. Naam. Kita sebagai seorang yang telah belajar, hendaknya hati-hati menggunakan lafaz-lafaz ini. Lihat, orang itu layak enggak untuk dikatakan sebagai almarhum. Naam. Karena padanya doa, tidak pula bersedekah untuknya. Illa idza ulima annahu taba ilallahi min dzalik, kecuali apabila telah diketahui. Ulima, al-ilmu itu yufidul yaqin. Nah, namanya ulima berarti di atas yakin, sesuai apa yang tampak dari amalan-amalannya, bukan dugaan-dugaan. Nah, karena pijakannya sesuai dengan yang zahir saja. Kenapa tidak boleh kita lakukan beristighfar kepada dia, beristighfar untuknya, dan mendoakan kebaikan, rahmat, maghfirah, ampunan untuknya, bersedekah untuknya, kecuali apabila telah diketahui. Namanya diketahui itu sesuatu yang tidak terkandung padanya kejahilan padanya. Berarti yakin bahwasanya dia memang taubat. Kenapa? Karena dia telah keluar dari Islam dengan yakin. Dia telah keluar dari Islam dengan yakin. Apanya yang yakin? Ya zahir dari amalan dia berupa kesyirikan. Naam. Maka tidak bisa kita masukkan kepada Islam kecuali dengan sesuatu yang yakin, yaitu apa? Yang zahir berupa apa? Taubatnya dia. Jelas. Dia telah keluar dari Islam dengan sesuatu yang yakin. Maka tidak boleh kita masukkan kepada Islam kecuali dengan yang yakin pula. Sebagaimana kita tidak boleh mengeluarkan seseorang dari keislaman, kecuali dengan sesuatu yang yakin. Begitu. Dan yang yakin itu adalah amalan zahir. Dari sini jelas batilnya, salahnya, kelirunya, dan gagal pahamnya. Sebagian doktor di Indonesia ini, bahkan dia dinisbatkan kepada ahli akidah dalam komunitasnya sebagai pakar di bidang akidah dan tauhid. Dia katakan, dia jadikan yang yakin itu adalah apa yang ada di dalam hati. Dan dia kontradiksi dalam hal ini. Dia katakan, tidak boleh kita keluarkan seseorang dari Islam kecuali dengan yang yakin. Kenapa? Karena dia telah masuk Islam dengan yang yakin. Kita tanya sekarang, dia bangun keyakinan Islamnya seseorang itu di atas apa? Di atas zahir. Ya kan? Kenapa kok dia tidak bangun kekafiran orang tersebut juga di atas zahir? Bahkan dia mengatakan, karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam. Kan kontradiksi.
Nah, wah subhanallah, dia punya karya Kitab Tauhid Mensyarat, berapa jilid itu? Hah? Berapa jilid? Ada muskilah. Naam. Muskilah. Allah musta'an. Kemudian disebutkan illa idza ulima annahu taba ila Allah min dzalik, kecuali apabila telah diketahui dengan pasti bahwa dia telah taubat dari dzalika, kesyirikan tersebut. Hadhil qa'idatul ma'rufatu inda ahlil ilm. Inda ahlil ilm, garis bawah ini kaidah asasiyah, dasar materi yang sangat-sangat asasi, fundamental. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Nafi dan isbat, ini kaidah yang gamblang. Amal asya'ul lati qad tukhfa 'alan nas. Kemudian bahasannya, adapun perkara yang terkadang qad tufidu taqlil, terkadang tersamarkan bagi sebagian manusia. Sebagaimana bahasan yang telah lalu, ada masalah-masalah yang zahir jali. Ada masalah-masalah yang khafi, dan ini kembalinya kepada dalil yang ada, bukan pandangan individu manusia. Bagaimana menilai sesuatu itu zahir? Ya berdasarkan kejelasan dalil-dalilnya dan banyaknya dalil-dalilnya. Mithlu ma jara lisyakhs alladhi qala li auladih. Contohnya termasuk dari perkara yang terkadang tersamarkan. Masuk pula dalam bahasannya di sini ada masalah-masalah asma was sifat yang tersamarkan. Di pertemuan sebelumnya ada bahasan berkaitan dengan kejahilan terhadap masalah akidah, yaitu dalam permasalahan sifat. Dan ini berkaitan erat dengan permasalahan sifat, yaitu sifat qudratillah. Contohnya misalkan perkara yang tersamarkan di sini disebutkan, dan ini dijadikan dalil utama, dipegang erat oleh mereka yang ingin berkata dalam atau membahas dalam permasalahan ini dengan memutlakkan permasalahan udzur bil jahl. Padahal masalahnya dirinci. Di sini disebutkan. Contohnya, apa yang terjadi pada seseorang yang dia berwasiat kepada anak-anaknya, idza mittu fa ahriquni, kalau aku mati bakar saya. Tsummas-haquni, kemudian hancurkan, tumbukkan tulang belulangnya itu kan ditumbuk. Tsummas-haquni, hancurkan, lembutkan, leburkan. Tsumma dzurruni fil bahr, kemudian tebarkan abuku tadi di laut. Fi yaumin asif, di hari badai. Lihat bagaimana tahapannya. Yang pertama, bakar saya. Kemudian tumbuk tulang belulang saya. Kemudian tebarkanlah di laut di hari badai. Karena sesungguhnya apabila Allah mentakdirkan atasku, niscaya benar-benar Allah akan mengazabku. Au kama qala, atau semisal apa yang dia ucapkan. Dari sini diambil dalil yang pertama. Orang ini beriman kepada hari akhir. Adanya hari pembalasan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan itu karena dia takut akan hari pembalasan. Berarti dia beriman kepada hari akhir. Kemudian lihat, dia tidak jahil atas kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman atas kudrah Allah Subhanahu wa taala bil jumlah. Secara garis besar dia imani. Apa dalilnya? Dia perintahkan, dia wasiatkan anak-anaknya untuk melakukan itu, menunjukkan bahwa kalau tidak begitu, maka pasti Allah akan membangkitkan saya dengan kudrahnya dan mengadab saya. Karena ketakutan dia yang dahsyat, dihantui dengan rasa bersalah dan dosa, dia wasiatkan ini. Lihat bagaimana dibuat serumit mungkin sama dia. Dibakar, dihancurkan tulang belulangnya sampai menjadi abu, kemudian ditebarkan di laut di hari badai. Jadi analoginya dia itu otomatis kan bertebaran kemana-mana itu sudah. Kemudian dia tidak menafikan secara mutlak. Dia katakan, kalau Allah takdirkan atasku, pasti Allah mampu untuk mengumpulkan itu tadi dan membangkitkan aku kembali dan akan mengadabku. Jadi tidak ada penafian terhadap kudrah Allah di sini. Hanya dibahas oleh para ulama jahil dalam juz'iyat, dalam sebagian kecil permasalahan kesempurnaan kudrah. Tapi kejahilannya didasari atas rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Didasari atas keimanan dia terhadap hari akhir. Wa sa'alahu Allahu an dzalika ba'da ma mata.
dan Allah bertanya kepada dia atas tindakan yang demikian itu setelah dia mati. Kapan tahu kalau dia mendapat uzur? Ajibu. Kapan kita tahu kalau dia mendapat uzur atas tindakan itu? Kapan kita bisa tahu? Kapan? Kapan kita bisa tahu kok ternyata dia ini mendapat uzur Allah ampuni? Hah? Setelah dia mati, setelah datang khobar mengkabarkan bagaimana nanti persidangan di hari akhir, ternyata dia diampuni. Ketika wakilnya ini terjadi di keadaan itu, apakah orang-orang, naam, jika tahu alasannya seperti itu, apakah dia tahu bahwasanya dia akan diampuni? Tidak tahu. Kan begitu. Berarti bagaimana dikatakan kemudian dia mendapat uzur atas ketidaktahuannya ketika melakukan itu. Maknanya ketika perbuatan itu terjadi, apa hukumnya dia? Di dunia kafir. Hukumnya dia musyrik kafir karena dia ingkar terhadap sebagian kudrah Allah. Dan kita nggak tahu urusan nanti apa yang terjadi di hari akhir, ternyata dia dimaafkan sama Allah, kita nggak tahu. Tapi konsekuensi apa yang dia amalkan ya berkonsekuensi kekufuran bagi dirinya. Ternyata datang wahyu mengkabarkan apa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang, ternyata dia mendapatkan ampunan. Dan ini wahyu hukum ukhrawi. Masalahnya ini hukum ukhrawi. Bagaimana bisa digeneralisir kemudian diitlaqkan bahwasanya apa yang terjadi sekarang terhadap segala bentuk praktek kekufuran dan kesyirikan akbar, ya sudah, dia berdalil dengan hadis ini. Nah, sementara tidak tahu kita apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, faqala hamalani ala hadha makhafatuk. Yang melatar belakangi aku melakukan itu adalah rasa takut kepadamu. Faghafarallahu lah. Allah sudah tahu. Allah Maha tahu bahwa yang melatar belakangi dia melakukan itu adalah rasa takut. Tapi dengan keadilan Allah, Allah ingin menampakkan hujahnya di hadapan makhluknya. Naam. Sehingga tidak akan tidak akan ada yang mengatakan, fulan kenapa diampuni saya tidak. Naam. Ini termasuk keadilan Allah, makanya Allah tampakkan di hari kiamat nanti mizan. Naam, balil insan ala nafsihi basir. Sudah enggak usah jauh-jauh, kamu saja yang menghukumi dirimu sendiri. Ini loh amalanmu, ini loh timbanganmu. Nah, begitu. Untuk Allah tampakkan hujahnya di hadapan makhluknya semuanya. Faghafarallahu lah, maka Allah ampuni. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz, qala al-ulama inna hadza khufiya alaihi kamalul qudrah. Permasalahan yang demikian ini tersamarkan atasnya apa? Kamalul qudrah wa laysat al-qudrah. Tersamarkan padanya kesempurnaan qudrah, berarti juz'iyah dari masalah sifat. Naam, bukan permasalahan berkaitan dengan uluhiyah. Karena dalam masalah uluhiyah dia tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kamalul qudratillah Subhanahu wa taala wa jahila hadzal amr. Dia bodoh terhadap perkara tersebut tentang kesempurnaan qudrah Allah Subhanahu wa taala, wa dhanna annahu bihadzal harq was-sahqi wad-dhur fil bahri annahu yafutu Allah wa yadhi'. Dia kira dengan tindakan pembakaran tersebut dan penghancuran serta penebaran di laut, kemudian yang demikian itu akan dapat meluputkan Allah Subhanahu wa taala dan membuat dia menjadi yadhi', sudah hilang, tidak dibangkitkan kembali, selesai habis perkara. Fa hadzal jahlul ladzi jahila syai'ad daqiqa. Maka ini adalah kejahilan yang mana dia jahil terhadap sesuatu yang rinci. Naam. Afallahu anhu subhanahu wa ta'ala. Allah memaafkan dia. Li'annahu hamalahu alaihi khaufullahi wal hadharu min iqabihi subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dia, kenapa? Karena yang melatar belakangi itu adalah rasa takut dirinya dan kecemasan dirinya terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dalam uluhiyahnya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amma insanun yastaghitsu bil amwat. Setelah beliau patahkan syubhat dari akarnya, kemudian beliau kembalikan ke permasalahan awal. Agar apa? Agar sudah kamu tidak usah berdalil lagi dengan masalah dengan hadis ini. Hadis ini setelah jelas bagaimana para ulama mendudukkannya. Amma insanun yastaghitsu bil amwat. Adapun seseorang beristighatsah dengan mayit-mayit. Kita ambil faedah di sini bahwa para ulama membedakan permasalahan-permasalahan tauhid uluhiyah dan sebagian permasalahan as-sifat sebagaimana telah berlalu di pertemuan sebelumnya. Di sana ada risalah yang sangat bermanfaat
menjelaskan permasalahan ini dan membantah syubhat mereka yang melemparkan tuduhan kepada madrasahnya A'immatud Da'wah sebagai madrasah takfiri dan khariji, berdalil dengan kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dibantah syubhat tersebut oleh Al-Mujaddid Ats-Tsani, sang pembaharu dakwah yang kedua, yaitu Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan, pengarang kitab Fathul Majid. Ada di Ad-Durarus Saniyah jilid ke-11 halaman ke-446. Ad-Durarus Saniyah jilid 11 halaman 446, risalah yang berjudul Al-Adillah wal Barahin ala Adamil Udri bil Jahli fi Usuliddin. Insyaallah kita baca ketika selesai dari risalah ini, insyaallah. Intinya di sana ada tuduhan-tuduhan propaganda yang diarahkan kepada a'immatud da'wah dan madrasah mereka sebagai Khawarij. Jadi berdalil dengan kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada Khawarij, diletakkannya untuk madrasahnya a'immatud da'wah. Kemudian dibantah oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Wa hadza ja'at ar-rusulu bin nahyi an. Adapun beristighatsah kepada mayit-mayit, ini perkara yang para rasul itu datang dengan membawa larangan terhadapnya. Wa ba'atsallahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bin nahyi an. Dan Allah mengutus secara spesifik nabinya kepada bangsa Arab secara khusus dan kepada alam semesta secara umum untuk membawa misi melarang ini. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Naam, sebagaimana telah kita bahas di Thalathatul Usul. Wallahu yaqulu subhanahu wa ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Khitabnya diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, jangan kamu berdoa kepada selain Allah perkara yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan kemudaratan kepadamu. Apabila kamu melakukan yang demikian, idzam minadh dhalimin, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan kezaliman di sini dzulmun akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Inna syirka la dzulmun azim. Karena kezaliman ada dua, dzulmun akbar dan dzulmun asghar. Seperti kufur akbar, kufur asghar. Kefasikan pun begitu, fisqun akbar, fisqun asghar. Wa yaqulu subhanahu fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian berdoa bersama dengan doa kalian kepada Allah ahada. Orang Arab paham tekstual ini, nakira fi siyaq an-nahi, berfaedah umum. Lafaz nakira ahadan dalam tekstual an-nahi, mereka tahu ini karena lisannya mereka. Wa yaqulu ud'uni astajib lakum. Allah katakan, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku ijabahi doa kalian. Hadhihi umurun ma'lumatun minad dini bid-darurah. Permasalahan tauhid uluhiyah, kewajiban, kedaruratan mengesahkan Allah dalam hal ibadah, ini perkara yang maklum dalam agama secara darurat. Karena untuk masuk kepada Islam sendiri asasnya itu la ilaha illallah, diucapkan, diyakini. Bagaimana bisa diyakini tanpa diilmui? Maka juga harus diilmui maknanya untuk kemudian diamalkan segala konsekuensi dan tuntutannya, dan dijauhi apa-apa yang dapat membatalkannya. Nah, ini darurat. Dan dalil-dalil berkaitan dengan larangan berdoa kepada selain Allah ini kan banyak sekali. Muhkam, bagaimana Allah katakan alif lam ra kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Allah katakan alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Uhkimat ayatuh apa? Muhkam dan terperinci, yaitu tentang apa? Alla ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, dalil-dalil jelas larangan berdoa kepada Allah banyak sekali ayat-ayatnya. Wa man adhallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Antum lihat bagaimana tekstualnya itu beraneka macam. Terkadang larangan, wala tad'u. Terkadang pencelaan kepada pelakunya, pencelaan kepada perbuatannya. Nah, pencelaan kepada yang didoai, maf'ulnya, ma'mulnya. Sekian tekstual yang ada dengan berbagai macam pola dan konsep menunjukkan ini sejelas-jelas bahasan yang disajikan oleh Al-Qur'an. Nah, dan materi yang paling jelas karena turun-temurun seperti itu.
turun-temurun seperti itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus di setiap umat itu rasul, selalu seruannya an i'budullaha wajtanibut taghut. Para nabi juga mengatakan, ya qaumi ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku tidak ada ilah bagi kalian selain Allah. Jelas sekali ayat-ayatnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayat-ayatnya jelas muhkam permasalahan tauhid al-uluhiyah. Wa masyhuratun bainal muslimin, dan masalah tauhid uluhiyah ini tadi, larangan berdoa kepada selain Allah. Naam, ini perkara yang masyhurah di antara kaum muslimin. Kaum muslimin, bukan kaum yang menisbatkan kepada Islam tapi tidak mengamalkan Islam. Naam. Orang yang punya standarisasi Islam seminim-minimnya, dia harus tahu standarisasi dasar untuk tetap dalam keislaman, yaitu dengan tauhidnya itu. La ilaha illallah, pengucapan, keyakinan, dan itu pasti didasari atas ilmu. Naam, karena tidak mungkin orang meyakini kecuali atas dasar ilmu, kemudian direalisasikan dalam amalan. Inilah orang muslim. Fala yu'dharu man qala inni ajhalu wa huwa bainal muslimin. Tidak diberi uzur orang yang beralasan, berdalih, sesungguhnya aku ini enggak paham, dalam keadaan dia di antara kaum muslimin. Sementara Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Naam. Lau kana fi biladin ba'idatin 'anil muslimin fi atrafid dunya baina ahlil kufri billah. Konsep yang kedua, kalau seseorang berada di negara yang jauh dari kaum muslimin, di ujung dunia, dia tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir, ma'indahum man yu'allimuhum, dia tidak memiliki seorang pun yang dapat mengajarinya. Berarti di sini terputus darinya akses untuk sampai kepada ilmu. Naam. Ini ilahnya yang perlu dipahami. Jadi ketika akses untuk sampai kepada ilmu itu bisa untuk tersampaikan padanya, maka tegak padanya hujjah meskipun dia ada di ujung dunia dan meskipun dia tinggal di negeri yang jauh dari kaum muslimin. Karena yang jadi tolak ukur acuannya adalah sampai tidak sampainya ilmu, kemungkinan untuk bisa sampai atau tidak sampainya. Tapi apa Syekh mengatakan orang yang seperti itu keadaannya? Hada yakunu hukmuhu hukmu ahlil fatrah. Yang seperti ini keadaannya, hukumnya itu hukum ahlul fatrah. Bukan hukumnya dia sebagai ahlul iman atau ahlul Islam. Tetap kalau seperti itu keadaannya, mereka ahlul fatrah, berarti apa? Hujjah tegak atau tidak? Hujjah tegak atau dalam artian tidak ada dispensasi udzur atas kejahilan dalam permasalahan pokok agama, yang agama tidak bisa tegak kecuali dengannya, nafi dan isbat. Amruhum ilallahi yaumal qiyamah, urusan mereka nanti kalau memang benar memang tidak ada akses, ya sudah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Dan athar dari Abu Hurairah dalam hal ini telah kita bahas di awal, bagaimana ayat ini ditafsirkan oleh athar ini. Dan athar ini meskipun mauquf sampai Abu Hurairah, tapi lahu hukmur rafa', dia memiliki hukum rafa' karena berkaitan dengan amrun ghaibi, perkara yang gaib. Insya'a adzabahum wa insya'a rahimahum. Kalau Allah berkehendak, Allah azab mereka. Nah, kalau Allah berkehendak lain, ya Allah rahmati mereka dengan Allah ampuni dan Allah masukkan ke dalam surga setelah melalui ujian. Fa huwa subhanahu yamtahinuhum yaumal qiyamah. Naam, Allah akan menguji mereka nanti di hari kiamat. Faman ajaba dakhalal jannah. Siapa yang menjawab benar, menyambut seruan dakwahnya, Rasul yang diutuskan kepada mereka. Faman ajaba dakhalal jannah wa man asada dakhalan nar. Tapi siapa yang tidak mau, maka dia masuk ke neraka. Ada huwa shawabu fihim. Inilah yang benar fihim. Dhamir kembali ke ya ahlul fatrah, bahasanya ahlul fatrah. Annahum yumtahanuna wa yu'maruna bi syai'. Mereka diuji dan diperintahkan dengan sesuatu. Fa in ajabu wa ata'u dakhalu al-jannah wa in asau dakhalun nar. Jelas kalau mereka
lulus dalam ujiannya, mentaati seruan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Karena kan mereka protes, "Fama baluna lam ya'tina ar-rusulu?" Bagaimana kami bisa diadab sementara belum diutus kepada kami seorang rasul pun? Maka Allah mengutus ketika itu seorang utusan, seorang rasul untuk menguji mereka. Siapa yang mentaati rasul tersebut, maka dia lulus dalam ujiannya. Siapa yang tidak, maka dia masuk ke dalam neraka. Perhatikan ayat ini, athar ini selaras dengan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula di pengadilan hari akhir. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.